Pernah gak sih kamu ngerasa hari-hari kamu kayak template? Bangun, buka HP, nugas, kuliah, rapat organisasi, ngerjain revisi, scroll sosmed, tidur, besoknya gitu lagi. Rasanya kayak menjalani hidup pakai autopilot gak sih? Semua hal harus dikerjain, tapi kamu sendiri aja gak yakin masih punya energi untuk lanjut atau enggak. Dan yang lebih parah, kamu ngerasa semua itu adalah hal yang wajar. Tapi, gimana kalau ternyata rasa lelah yang kamu anggap normal itu adalah sinyal dari tubuh kamu? Sinyal bahwa kamu butuh berhenti, butuh jeda, dan butuh diakui bahwa kamu itu capek. Hari ini, kita bakal bahas bareng-bareng tentang burnout. Apa itu burnout? Bagaimana cara mengidentifikasi burnout dalam diri kita sendiri? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan diri perlahan-lahan? Halo, selamat datang di One Take. Di balik kamera, banyak suara. Perkenalkan, aku Aisyah Kalista, dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin kamu juga lagi alami sekarang. Pernah gak sih ngerasa lelah banget? Tapi bukan karena kurang tidur, lebih ke lelah secara mental. Kalau iya, bisa jadi itu ciri-ciri kamu mengalami burnout loh. Burnout itu bukan istilah keren-kerenan ya. Burnout itu nyata dan banyak banget yang ngalamin. Tapi seringkali kita gak sadar atau malah anggap itu cuma capek biasa. Nah, hari ini aku bakal ajak kalian ngobrol tentang semua yang perlu kalian tahu soal burnout. Jadi pastiin kalian dengerin sampai akhir ya, Oners. Kalian tahu nggak sih, burnout itu bukan cuma capek biasa loh, bukan sekedar ngeluh, aduh capek banget nih, terus tidur dan besoknya capeknya hilang. Burnout adalah kondisi serius yang udah diakui oleh World Health Organization sejak 2019 sebagai sindrom akibat stres kronis yang nggak berhasil dikelola, terutama di lingkungan kerja atau aktivitas rutin. Nah, burnout ini punya 3 tanda utama. Yang pertama, rasa lelah yang mendalam dan berkepanjangan, bukan cuma capek habis ngerjain tugas. Yang kedua, sikap sinis, menjauh, atau kehilangan makna terhadap pekerjaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, penurunan performa baik secara mental maupun fisik. Menurut Christina Maslach dan Michael Leiter pada tahun 2016, dua pakar yang banyak meneliti soal burnout, sindrom ini muncul karena ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya. Artinya, saat beban kerja atau tekanan melebihi kapasitas kita untuk menghadapinya, baik secara waktu, energi, atau dukungan emosional, disitulah burnout mulai tumbuh. Dan meskipun istilah pekerja biasanya melekat dengan dunia perkantoran, mahasiswa sebenarnya juga termasuk loh. Kita juga working individuals. Bayangin aja, tuntutan tugas kuliah yang datang bertubi-tubi, organisasi kampus yang gak kenal jam istirahat, ekspektasi tinggi yang datang dari keluarga, bahkan tekanan sosial di media sosial. Semua itu bisa mengikis energi kita secara perlahan tapi pasti. Sebuah survei dari American College Health Association pada tahun 2021 menyebutkan bahwa lebih dari 70% mahasiswa di Amerika Serikat melaporkan mengalami stres tinggi dan kelelahan mental selama perkuliahan. Sementara di Indonesia, data dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 35% mahasiswa mengalami gejala kelelahan mental yang mengarah ke burnout, terutama pada saat masa ujian atau pengerjaan skripsi. Dan ini bisa lebih parah kalau lingkungan sekitar cenderung menormalisasi overwork. Kalau kalian mikir burnout cuma bisa dialami orang biasa, coba deh lihat kisah Simone Biles, seorang pesenam legendaris dari Amerika Serikat. Di Olimpiade Tokyo pada tahun 2021, dia mundur dari beberapa final, bukan karena cedera fisik, tapi karena kondisi mental. Dia bilang mengalami twisties, kondisi di mana dia kehilangan orientasi saat berputar di udara. Hal itu sangat berbahaya untuk atlet senam. Pernyataan dia waktu
waktu itu viral. Simone berkata, "Put your mental health first, that's more important than any other medal you could win." Dan ini bukan cuma kata-kata, itu adalah sebuah keputusan yang besar. Simone Biles mengakui, "I just don't trust myself anymore." Kalimat ini menunjukkan satu hal yang penting, kejujuran terhadap kondisi diri sendiri. Biles memilih berhenti bukan karena menyerah, tapi karena dia paham resiko dan mau melindungi dirinya sendiri. Keputusan yang sempat dikritik, tapi justru dipuji WHO sebagai tindakan berani dalam memprioritaskan kesehatan mental. Kisah Biles jadi titik balik penting dalam perbincangan global tentang burnout. Ini semacam wake up call, bahkan bahwa orang yang terlihat paling kuat pun bisa hancur kalau terus dipaksa tanpa jeda. Dan itu bukanlah suatu kelemahan, hal itu manusiawi. Pesannya relevan banget loh buat kita, para mahasiswa dan generasi muda. Mengambil jeda itu bukan bentuk kegagalan, tapi bentuk keberanian untuk peduli pada diri sendiri. Jadi, kalau kamu ngerasa capek terus-terusan, bukan berarti kamu lemah. Mungkin itu tanda bahwa kamu butuh ruang untuk nafas, dan itu valid banget kok. Oke, jadi kita udah bahas tadi kalau burnout itu bukan cuma soal capek biasa, tapi kondisi serius yang bisa berdampak panjang ke kesehatan mental dan fisik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih mahasiswa bisa burnout? Apa yang bikin kita, generasi yang katanya serba bisa itu, malah ngerasa stuck, capek, dan kadang kehilangan arah? Sebenarnya, penyebab burnout itu kompleks. Ada faktor dalam diri kita sendiri, dan ada juga dari lingkungan sekitar. Jadi, ini bukan soal siapa yang lemah mental, tapi lebih ke sistem dan tekanan yang terus-menerus ngebentuk kondisi ini. Sekarang, kita bahas dari sisi internalnya dulu. Banyak dari kita yang punya tekanan untuk selalu jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kayak, kalau bisa dapat IPK 4, kenapa cuma 3,7? Kalau bisa ikut 3 organisasi, kenapa cuma ikut 1? Lama-lama, ini jadi jebakan perfeksionisme. Dan bukan perfeksionisme yang sehat ya, tapi maladaptive perfectionism. Yaitu ketika kita ngerasa diri kita cuma punya nilai kalau kita berhasil mencapai standar yang nyaris mustahil. Penelitian Frost pada tahun 1990 bilang, jenis perfeksionisme ini berkaitan erat dengan depresi dan burnout. Jadi, semakin tinggi standar kita, yang kadang gak realistis ya, makin besar resiko kita kecewa sama diri sendiri. Kita terus merasa kurang walaupun udah ngasih 120%. Terus banyak juga mahasiswa yang ngalami role conflict. Di satu sisi harus perform secara akademik, ngerjain tugas, ujian, penelitian, tapi di sisi lain pengen tetap eksis secara sosial atau aktif di organisasi. Gak sedikit juga yang sambil kerja. Dan ketika semua peran itu menumpuk, waktu buat istirahat dan mengenali diri sendiri jadi minim banget. Jadinya capek berlebih yang lama-kelamaan jika dibiarkan bisa menjadi burnout. Kalau dari sisi eksternal, tekanan akademik itu nyata. Kurikulum padat, dosen yang tugasnya bisa bikin kita lupa rasanya weekend, sampai sistem pembelajaran yang kadang belum adaptif sama kebutuhan mental mahasiswa. Belum lagi budaya kompetitif di kampus. Semua orang terlihat ambisius, sibuk, dan produktif. Lama-lama tanpa sadar kita ikut balapan, tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Survei dari American College Health Association pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 60% mahasiswa mengalami tingkat stres yang tinggi dan 40% merasa stres itu mengganggu performa akademik mereka secara signifikan. Di Indonesia sendiri, studi dari Kemenkes pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 1/3 mahasiswa mengalami tekanan psikologis menengah hingga tinggi, terutama pada saat UTS, UAS, atau saat skripsi menjelang. Dan ada lagi nih yang sering banget jadi pemicunya, media sosial. Kayaknya sepele ya, tapi coba pikir, berapa kali sehari kita buka Instagram atau TikTok terus ngeliat teman yang seolah hidupnya lebih sukses, yang udah magang di tempat keren, yang IPK-nya tinggi, yang aktif organisasi, yang jalan-jalan terus tiap bulan. Menurut teori perbandingan sosial dari Festinger pada tahun 1954, makin sering kita ngebandingin diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih, maka makin mudah kita merasa kurang. Dan sayangnya, algoritma media sosial nggak ngebantu. Yang ditampilkan selalu versi yang paling wah dari hidup orang lain. Tekanan ekonomi juga jangan lupakan. Mahasiswa harus kerja part-time untuk menutup biaya hidup atau biaya untuk kuliah. Bahkan ada yang jadi tulang punggung keluarga. Dalam kondisi kayak gini, waktu istirahat jadi barang mewah. Laporan Psychology Today pada tahun 2021 berkata, laporan Psychology Today pada 2021 bilang, ketidakpastian finansial ini berhubungan langsung dengan peningkatan kecemasan, stres kronis, dan akhirnya burnout. Jadi bukan cuma soal tugas atau ujian, tapi juga beban hidup yang berat. Dan ironisnya, banyak mahasiswa yang bahkan gak tahu harus kemana kalau butuh bantuan. Data dari Mental Health America 2020 bilang,
48% mahasiswa nggak yakin kampus mereka punya layanan konseling atau nggak merasa aman untuk mengaksesnya. Di Indonesia pun, dukungan kesehatan mental di kampus tuh belum merata. Masih banyak stigma atau layanan yang cuma ada di atas kertas. Akhirnya, semua ini jadi kombinasi tekanan yang numpuk. Burnout pada mahasiswa itu bukan soal malas atau nggak bisa atur waktu, tapi tentang sistem yang bikin kita terus merasa harus bergerak, harus produktif, harus berhasil, tanpa ruang untuk gagal, apalagi istirahat. Dan ini bukan cuma tugas individu buat kuat. Institusi pendidikan, dosen, bahkan lingkungan sosial kita harus lebih peka. Karena kalau enggak, kita cuma akan terus mencetak generasi yang capek, tapi nggak tahu harus bagaimana. Nah, setelah kita bahas soal penyebab burnout, sekarang waktunya ngomongin tanda-tandanya. Karena jujur aja banyak dari kita yang udah burnout, tapi nggak sadar akan hal itu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena burnout itu datangnya pelan-pelan, bukan kayak demam yang langsung bikin rebahan seharian. Tapi kayak bocor arus di ban gitu deh, lama-lama kempes, tapi awalnya nyaris nggak kerasa. Kita sering menganggap bahwa hal-hal seperti kelelahan terus-menerus, gak semangat, atau susah fokus itu adalah hal yang wajar. Padahal, bisa jadi itu sinyal yang bahaya. Menurut Maslach dan Jackson, pada tahun 1981, ada 3 tanda utama untuk burnout yang perlu kita kenali. Yang pertama, kelelahan emosional. Kita merasa terkuras secara mental, gak punya energi, dan gampang marah atau sedih tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, depersonalisasi. Muncul sikap sinis, kayak ngerasa semua tugas atau tanggung jawab itu gak penting, atau bahkan ngerasa jauh dari teman-teman atau aktivitas yang dulu kita suka. Yang ketiga, penurunan pencapaian pribadi. Kita merasa gak produktif, gak kompeten, dan mulai meragukan kemampuan sendiri. Kita merasa gak produktif, gak kompeten, dan mulai meragukan kemampuan sendiri. Dan yang menarik, tanda-tanda ini tuh gak harus muncul semua sekaligus loh. Bisa dimulai dari satu gejala ringan yang lama-lama makin memburuk. Secara emosional, mahasiswa yang burnout biasanya sering ngerasa hampa, kayak lagi ngelakuin sesuatu tapi jiwanya gak ikut. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Lagi ngerjain tugas, tapi rasanya kayak cuma ngejar deadline tanpa makna. Hal-hal yang dulu bikin kita semangat, entah itu nulis, diskusi, bikin konten, ikut kegiatan kampus, sekarang rasanya hambar. Menurut Mayo Clinic, pada tahun 2022, burnout bisa muncul lewat perubahan mood yang ekstrim, kayak gampang nangis, gampang marah, atau ngerasa tertekan tanpa tahu kenapa. Bahkan, gejala awal depresi bisa jadi bagian dari itu, kayak kehilangan minat, gangguan tidur, atau rasa putus asa. Secara fisik, tubuh kita juga punya cara sendiri untuk bilang, "Hey, aku capek." Misalnya, susah tidur padahal badan udah remuk, sering pusing, gangguan lambung, jantung yang berdebar, bahkan daya tahan tubuh menjadi lemah dan gampang sakit. Studi dari American Psychological Association menyebut burnout berkaitan dengan peningkatan kadar kortisol, hormon stres yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Dan ini bukan cuma soal kesehatan fisik, dampaknya bisa sangat luas ke aktivitas harian kita. Secara kognitif dan perilaku, mahasiswa yang burnout biasanya jadi susah fokus, gampang terdistract, dan mudah menunda-nunda. Procrastination jadi semacam mekanisme bertahan. Kita nggak ngerjain tugas bukan karena malas, tapi karena otak kita udah kebanyakan beban. Bahkan, hal sederhana kayak baca materi kuliah atau ikut rapat bisa terasa berat banget. Kayak lagi bawa tas 30 kilo gitu kemana-mana. Survei dari American College Health Association pada tahun 2022 mencatat bahwa 77% mahasiswa melaporkan mengalami masalah emosional seperti kelelahan ekstrim, kecemasan, dan kehilangan motivasi yang memengaruhi kinerja akademik mereka. Coba pikirin deh, kalau 3 dari 4 mahasiswa ngerasa kayak gitu, berarti ini bukan masalah personal, ini sistemik, ini krisis. Dan kalau kita terus nyalahin diri sendiri, bilang, aku aja mungkin yang gak cukup kuat, kita justru makin jauh dari solusi. Karena burnout bukan cuma tentang tubuh yang capek, tapi hilangnya makna. Kita terus bergerak, tapi lupa kenapa kita mulai. Kita terus berusaha produktif, tapi lupa istirahat. Kita terus berusaha produktif, tapi istirahat itu juga bagian dari hidup loh. Jadi, mengenali tanda-tandanya itu langkah yang penting banget. Bukan biar jadi overthinking, tapi biar kita bisa ngeh gitu. Kalau, mungkin aku butuh jeda. Mungkin aku perlu ngomong sama orang atau cari bantuan. Karena kalau burnout ini dibiarin, dia bisa berkembang jadi gangguan mental yang lebih serius loh. Kayak depresi klinis atau gangguan kecemasan. Ingat, kita gak harus nunggu sampai benar-benar tumbang loh buat bilang, aku butuh istirahat. Dan gak apa-apa banget loh buat ngelakuin itu.
Salah satu hal yang bikin burnout terasa makin berat tuh sebenarnya bukan cuma capeknya, tapi rasa sepi di tengah itu semua. Perasaan bahwa kok cuma aku ya yang ngerasa kayak gini, atau aku doang nih yang gak kuat. Padahal kenyataannya kamu gak sendiri. Menurut data dari American Psychological Association pada tahun 2021, 79% Gen Z di Amerika Serikat melaporkan mengalami gejala burnout, terutama yang berkaitan dengan tekanan akademik, sosial, dan digital. Dan tren ini bukan cuma di luar negeri. Di Indonesia, survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bareng UNICEF pada tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 50% mahasiswa merasa kelelahan secara emosional dan mengalami stres berat selama masa kuliah daring dan transisinya ke sistem hybrid. Bahkan, banyak dari mereka yang merasa gak tahu harus cerita ke siapa. Masalahnya, walaupun kita tahu ini masalah yang common, masih banyak dari kita yang merasa harus pura-pura kuat. Gak sedikit yang takut dibilang lebay, manja, atau overthinking. Cuma karena bilang, aku capek, ada stigma yang masih nyangkut. Kalau ngomongin soal mental health, berarti kamu lemah. Padahal justru sebaliknya. Mengakui bahwa kita burn out, bahwa kita lelah dan butuh bantuan, itu bentuk keberanian loh. Itu artinya kita berani jujur dengan diri sendiri. Dan percaya deh, itu tuh hal yang gak gampang. Menurut National Institute of Mental Health pada tahun 2020, dukungan sosial baik dari teman, keluarga, maupun komunitas punya dampak yang signifikan dalam proses pemulihan burnout. Kita butuh dipeluk secara literal atau metaforis. Kita butuh ruang untuk cerita tanpa takut dihakimi. Coba deh kita renungin sebentar. Kapan terakhir kali kamu nanya ke teman kamu, gimana kabarmu? Beneran? Atau kapan terakhir kali kamu jawab pertanyaan itu dengan jujur? Karena kadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi rasa bahwa kita tuh gak sendirian di tengah semua tekanan ini. Bahkan cuma dengan tahu bahwa ada orang lain juga merasa lelah, kita bisa sedikit lega. Kita bisa berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai bilang, wajar kok kalau aku ngerasa begini. Makanya penting banget untuk kita membangun obrolan yang lebih jujur soal ini. Mulai dari lingkaran kecil, teman dekat, grup kampus, bahkan mungkin di media sosial kalau kamu merasa aman. Karena percakapan sederhana bisa jadi titik awal perubahan besar loh. Dan ingat ya, mengakui kelelahan bukan tanda kalah. Itu tanda kamu sedang memperjuangkan diri kamu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih caranya ngadepin burnout? Karena ya kita semua pasti ngerasa capek banget. Secara fisik, mental, dan emosional. Tapi burnout bukan akhir cerita kok. Langkah pertama, dan ini penting banget ya, kenali dan validasi dulu perasaan kamu. Jangan buru-buru nyalahin diri sendiri karena kamu ngerasa nggak produktif. Menurut Mayo Clinic, salah satu cara paling efektif untuk mulai pulih dari burnout adalah self-awareness. Sadar bahwa kamu memang lagi gak baik-baik aja, dan itu gak apa-apa kok. Gak ada yang salah sama merasa lelah. Justru itu tanda kalau kamu tuh manusia. Setelah itu, coba deh luangin waktu untuk journaling. Kedengarannya sederhana ya, tapi efeknya besar loh. Berdasarkan laporan dari Harvard Health Publishing pada tahun 2021, journaling bisa bantu menurunkan kadar kortisol alias hormon stres. Sekaligus bantu kamu memahami dan merapikan isi kepala yang lagi kusut. Tulis aja apapun yang kamu rasain tanpa takut salah. Kayak ngobrol sama diri sendiri gitu. Terus, bergerak juga penting loh. Tapi jangan bayangin kamu harus langsung nge-gym berat ya. Jalan kaki santai 20-30 menit aja cukup kok. Atau kamu bisa coba stretching di kamar. Atau ikutin video yoga di YouTube juga cukup. Soalnya tubuh kita tuh kalau digerakin bisa bantu ngeluarin endorfin, hormon yang bisa bantu memperbaiki mood dan bikin kita ngerasa lebih tenang. Menurut CDC, aktivitas fisik teratur bisa bantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan, termasuk burnout. Masalah yang sering banget dilupain juga nih adalah tidur. Iya, tidur. Banyak orang yang pikir tidur itu cuma soal leyeh-leyeh, padahal itu fondasi untuk pemulihan. Tidur yang cukup dan konsisten, sekitar 7-9 jam per malam aja, bisa bantu otak kita reset loh. National Sleep Foundation bilang kalau kualitas tidur yang baik itu ngaruh banget ke kesehatan mental. Jadi, sebisa mungkin hindari scroll TikTok sejam sebelum tidur ya. Lanjut. Coba pelan-pelan kurangi paparan stressor. Emang it's easy to say, tapi satu hal yang bisa coba adalah puasa media sosial. Bukan berarti kamu harus hilang total ya, tapi setidaknya kasih jeda untuk diri sendiri dari tekanan perbandingan sosial yang kadang gak sehat.
Apalagi algoritma sekarang tuh suka banget ngasih kita konten yang bikin overthinking. Iya kan? Selain itu, belajar bilang enggak. Learn how to say no. Itu bentuk self-care juga loh. Mulai bikin batasan yang sehat, baik sama pekerjaan, tugas kuliah, maupun pertemanan yang toksik. Menurut American Psychological Association, punya personal boundaries yang jelas bisa ngurangin resiko kelelahan mental. Dan terakhir, ini gak kalah penting juga nih. Jangan jalan sendiri. Burnout itu gampang dihadapi kalau kita punya sistem dukungan. Entah itu sahabat, keluarga, komunitas, ataupun seorang mentor. Kadang, cukup ada orang yang dengerin tanpa ngejudge aja tuh udah bantu banget. Dan kalau dirasa udah terlalu berat, jangan ragu untuk cari bantuan profesional, seperti counselor or a psychologist. Menurut WHO, akses ke layanan kesehatan mental terbukti signifikan dalam pemulihan burnout jangka panjang. Intinya, nggak apa-apa kok pelan-pelan, nggak harus langsung sembuh. Yang penting, kamu mulai dari langkah kecil yang paling penting. Kamu nggak sendiri. Burnout itu bukan sekedar rasa lelah, bukan cuma soal capek karena tugas atau kerjaan yang numpuk. Burnout adalah akumulasi dari stres yang nggak ditangani, tekanan yang nggak kita pahami, dan kebutuhan emosional yang terlalu lama diabaikan. Dan kalau dibiarkan, burnout bisa berdampak serius ke banyak aspek hidup, mulai dari produktivitas, hubungan sosial, bahkan kondisi fisik. WHO sendiri, sejak 2019, secara resmi mengklasifikasikan burnout sebagai sindrom akibat stres kerja yang kronis dan belum berhasil diatasi. Ini bukan sesuatu yang dianggap sepele atau hilang cuma karena healing tipis-tipis. Tapi, kabar baiknya, kamu bisa pulih. Bukan dalam semalaman, bukan dalam satu sesi journaling, atau satu kali liburan ke puncak. Tapi perlahan, dengan langkah-langkah yang sadar dan penuh perhatian. Salah satunya adalah dengan mengakui rasa lelahmu. Bukan buat jadi alasan ya, tapi sebagai bentuk kejujuran diri sendiri. Psikolog klinis dari Stanford, Emma Seppala, menyebutkan bahwa self-compassion atau kasih sayang ke diri sendiri terbukti membantu mengurangi gejala burnout dan meningkatkan resilience. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti kamu gagal. Justru itu keberanian loh. Terus, kasih juga ruang untuk istirahat yang sungguh-sungguh. Bukan cuma rebahan sambil overthinking atau scroll sosial media, sampai lupa waktu. Tapi istirahat yang mindful, yang beneran kamu nikmati tanpa rasa bersalah. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar produktif sampai lupa caranya tenang. Dan satu hal lagi yang sering terlupa, bangun hubungan sehat dengan diri sendiri. Kita sering banget fokus sama to-do list, apa aja yang harus diselesaikan hari ini. Tapi kapan terakhir kamu bilang to feel list? Apa aja yang pengen kamu rasain hari ini? Tenang, senang, atau didengar. Menurut studi dari University of California, ketika seseorang secara rutin merefleksikan emosi dan kebutuhan mereka, tingkat stres dan kecemasan mereka bisa turun secara signifikan. Itu artinya ngasih waktu buat mikirin apa yang kamu butuhkan secara emosional itu bukan buang-buang waktu. Itu investasi untuk kesehatan mental jangka panjang. Jadi, yuk mulai redefinisi sukses versi kita sendiri. Nggak cuma soal gelar, IPK, karir, atau jumlah project yang diselesain, tapi juga soal apakah aku cukup istirahat minggu ini? Apakah aku ngerasa damai dengan diri sendiri? Apakah aku bahagia dengan proses yang aku jalani? Mulailah menjadikan ketenangan dan rasa hidup sebagai indikator keberhasilanmu. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal terus bergerak cepat, tapi soal tetap bisa merasa utuh di tengah semua yang berlangsung. Satu tantangan yang paling bikin frustasi waktu lagi burnout itu bukan cuma capeknya, tapi pas lingkungan sekitar malah gak ngerti, bahkan kadang justru menyepelekan. Kamu mungkin pernah ngalamin, atau justru lagi ada di posisi itu sekarang. Keluarga yang bilang, kamu tuh kurang bersyukur, makanya capek mulu. Atau teman yang nimpalin, yakin burnout, gak caper aja tuh.
Dan yang lebih berat lagi, ketika institusi kayak kampus atau tempat kerja yang seharusnya jadi ruang belajar dan tumbuh, justru belum punya sistem yang mendukung kesehatan mental. Menurut data dari Mental Health America pada tahun 2020, lebih dari 50% mahasiswa di Amerika bilang mereka nggak tahu harus kemana kalau butuh bantuan psikologis di kampus. Di Indonesia sendiri, survei oleh Pijar Psikologi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% mahasiswa yang pernah mengakses layanan konseling kampus dan sebagian besar bilang mereka nggak yakin layanan itu benar-benar bisa membantu. Artinya, bukan cuma layanan yang kurang, tapi juga kepercayaan terhadap sistem itu yang belum terbentuk. Dan hal ini bikin proses pemulihan makin jadi berat. Soalnya, orang yang sedang burnout itu butuh ruang aman, butuh waktu untuk bernafas, bukan tuntutan untuk cepat sembuh. Apalagi untuk terlihat baik-baik saja. Nah, kalau kamu sedang berada di lingkungan yang kurang mendukung, langkah pertama yang bisa kamu ambil adalah menetapkan personal boundaries. Iya, aku tahu ini tuh gak gampang, tapi penting banget tahu. Misalnya, kamu bisa mulai dari hal kecil, kayak ngeset waktu untuk istirahat yang gak bisa diganggu, atau nolak ajakan nongkrong pas kamu butuh recharge. Menurut American Psychological Association, menetapkan boundaries itu terbukti bisa menurunkan tingkat stres kronis dan memperkuat sense of control, alias rasa kendali atas hidup sendiri. Kalau lingkungan langsung terasa terlalu berat, kamu bisa cari alternatif ruang yang aman. Kadang kita akan menemukan support system yang justru datang dari orang yang awalnya kita nggak sangka. Teman sekelas yang kamu ajak ngobrol, tiba-tiba bisa paham banget tahu. Atau komunitas daring di internet yang penuh empati dan gak menghakimi. Berdasarkan riset Journal of Medical Internet Research pada tahun 2021, komunitas daring atau grup support online terbukti efektif sebagai buffer psikologis. Terutama untuk anak muda yang belum punya akses ke layanan profesional. Jadi, jangan remehkan kekuatan ngobrol di forum, diskusi di DM, atau grup kecil yang saling dukung. Itu bisa banget jadi tempat untuk merasa didengar. Yang paling penting, validasi emosi kamu sendiri. Meskipun lingkungan belum bisa, kamu nggak butuh izin dari orang lain untuk merasa lelah. Dan kamu nggak egois kok untuk memilih jaga diri sendiri. Ingat, membangun sistem mendukung nggak harus selalu dari luar. Kadang, langkah awalnya justru dimulai dari keberanian kamu untuk bilang, aku butuh istirahat, dan aku berhak atas itu. Banyak orang kira begitu burnout udah lewat, selesai udah. Banyak orang kira begitu burnout lewat, selesai sudah perjuangannya. Padahal ya nggak sesederhana itu. Kesehatan mental itu bukan sebuah goal yang bisa dicapai terus ditinggal. Dia lebih mirip tanaman, butuh dirawat terus, disiram, dipangkas kalau perlu, biar tetap tumbuh dan nggak layu. Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana seseorang bisa menyadari kemampuannya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi ke komunitas. Artinya, ini bukan cuma soal nggak punya gangguan, tapi juga soal how we live and feel every day. Langkah awal untuk menjaga kesehatan mental secara berkelanjutan adalah refleksi rutin. 1 minggu sekali, coba deh duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa yang aku rasain minggu ini? Bagian mana dari hidupku yang lagi berat ya? Hal kecil apa yang bikin aku bersyukur? Ini bisa kamu lakuin lewat journaling, meditasi, atau cuma ngobrol dalam hati. Penelitian dari APA pada tahun 2021 menyebutkan bahwa refleksi emosional secara berkala membantu menurunkan resiko stres kronis dan membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri. Setelah itu, penting juga untuk kita bangun rutinitas yang sehat. Tapi jangan dibayangin kayak rutinitas militer ya. Gak harus sempurna kok, yang penting konsisten dan realistis. Tidur cukup, makan makanan yang sehat, gerak setiap hari meskipun cuma stretching 5 menit. Dan tahu kapan harus berhenti. Kalau kata Cal Newport, lewat konsep slow productivity, kerja itu bukan soal jadi banyak yang kita selesaikan, tapi seberapa dalam dan bermakna cara kita menjalaninya. Jadi daripada multitasking ngerjain 5 hal sekaligus tapi nggak kelar, mending fokus ke satu tugas dan nikmati prosesnya.
Riset dari Journal of Occupational Health Psychology pada tahun 2019 juga bilang, bekerja dengan ritme yang seimbang bisa menurunkan resiko burnout sampai 40%. Jadi, pelan-pelan bukan berarti malas, itu adalah sebuah strategi. Dan satu hal yang terakhir, yang kadang kita lupa, kamu berhak untuk merasa baik, dan waktunya adalah sekarang. Kita sering banget jatuhin standar kebahagiaan ke masa depan. Nanti deh, senang-senang kalau udah wisuda. Nanti deh, kalau kerjaan kelar, baru boleh liburan. Padahal menurut Greater Good Science Center UC Berkeley, menunda kebahagiaan terus-menerus bisa mengikis emotional resilience dan bikin kita makin cepat lelah secara mental. Kamu boleh ngerasa senang meski hidup nggak 100% beres. Kamu boleh ngerasa damai meski masih ada PR di to-do list. Karena self-care bukan bentuk egoisme, tapi bagian dari tanggung jawab untuk tetap bisa hadir penuh dalam hidupmu. Jadi ingat ya, merawat kesehatan mental itu bukan proyek seminggu 2 minggu. Ini proses yang sangat panjang. Tapi dengan langkah kecil yang konsisten, kamu bukan cuma bertahan, kamu bisa tumbuh. Oners, terima kasih udah bertahan sampai segmen akhir ya. Hari ini kita ngobrol panjang banget soal burnout. Dari definisi, penyebab, tanda-tanda, cara pulih, sampai bagaimana kita bisa merawat diri sendiri secara berkelanjutan. Tapi yang paling penting, semoga kamu bisa pulang dari episode ini dengan belajar satu hal. Pengakuan bahwa rasa lelahmu itu valid, dan kamu gak harus bisa membuktikan apa-apa ke siapapun. Kalau kamu merasa apa yang kita bahas hari ini relevan, coba ajak satu orang yang kamu sayangi untuk dengerin juga. Siapa tahu mereka pun sedang butuh ruang yang sama. Jangan lupa, kita gak sendirian. Dan kalaupun terasa sendirian, kamu tetap berharga, kamu penting, kamu cukup. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap waras, tetap jadi diri sendiri.